Pada zaman dahulu kala pada abad ke-15 di Pulau Sulawesi bagian selatan terdapat sebuah kerajaan yang besar dan disegani bernama Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Malikusaid, yang menciptakan kerajaan yang damai tentram dan masyarakat yang sejahtera berkat raja yang berwibawa dan tegas dan adil. Sultan Malikusaid memiliki anak yang tampan, berbadan kekar, kuat, cerdas dan berbudi luhur yang bernama Hasanuddin. Pada usianya ke-20 tahun ia dipercaya ayahnya, Sultan Malikusaid, menjadi duta untuk membina hubungan yang harmonis antara kerajaan Gowa dan kerajaan-kerajaan yang bersahabat atau yang tunduk kepada kerajaan Gowa. Pada tahun 1653 tepat pada saat itu Sultan Malikusaid ayahanda Sultan Hasanuddin wafat dan sempat menyampaikan pesan terakhir kepada Sultan Hasanuddin. Anakku, mendekatlah. Ada apa, Ayah? Ayah ingin memberitahukan sesuatu padamu. Sebelum ayah wafat, ayah ingin memberitahukan padamu bahwa kamulah yang akan menjadi raja kerajaan Gowa setelah ayah tiada. Jagalah dan bangunlah kerajaan Gowa ini. Ayah, jangan pergi. Aku akan berjanji akan membangun kerajaan ini. Sesuai dengan amanat ayahnya, yang didukung pembesar-pembesar kerajaan, dalam usia 22 tahun Hasanuddin diangkat menjadi Sultan Gowa, segera setelah ayahnya wafat. Dengan demikian ia adalah Raja ke-16 Kerajaan Gowa, Makassar, atau Sultan ketiga setelah kerajaan itu menjadi Kesultanan Islam. Saya inaugurasi Kiai Matawang alias Sultan Hasanuddin akan bermimpi kerajaan Gowa ini. Saya berjanji akan mensejahterakan masyarakat Gowa dan melindungi masyarakat Gowa dengan segenap hati saya. Rakyat pun menyambut gembira atas terpilihnya Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa ke-16. 2 tahun berlalu setelah Sultan Hasanuddin dinobatkan sebagai Raja Gowa, masyarakat hidup aman dan sejahtera. Beliau pun mulai jatuh cinta kepada Ibate Daeng Tomi adalah putri Mangada, Cina Daeng Sitaba, Karaeng Pattingalotang Mangkubumi Kerajaan Gowa. Sultan Hasanuddin pun mendatangi rumah Ibate Daeng Tomi dan melamarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa Sultan datang ke sini? Saya ingin menyampaikan tujuan baik saya. Ada orang tuamu? Oh ada. Sebentar saya panggilkan. Tidak lama kemudian orang tua Daeng Tomi keluar menemui Sultan Hasanuddin. Ada apa nak tujuan baik? Apakah yang kamu ingin sampaikan? Begini, saya ingin berniat meminang Ibate Daeng Tomi. Jika kalau saya direstui, insya Allah saya karena menjadi suami yang baik. Baiklah, saya menyetujui jika anakku mau. Bagaimana Ibate? Apa kamu mau? Saya mau ayah. Perang 2 hari dengan pasukan Belanda pada April tahun 1655 di Buton yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin dan pasukannya berhasil merebut benteng pertahanan dan 35 orang Belanda terbunuh dalam perang tersebut. Oleh karena itu Belanda mengirim utusannya ke kerajaan Gowa untuk membuat kesepakatan. Orang tersebut bernama William van der Beek. Kedatangan saya ke sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda setelah perang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kesempatan apa? Kesepakatan itu berisi tentang musuh Belanda bukanlah musuh kerajaan Gowa dan Belanda tidak akan ikut campur dengan kerajaan Gowa. Oke, baiklah, saya sepakati. Baiklah, terima kasih. Tapi setelah perjanjian itu Belanda melanggar janjinya, dan Belanda pun terus berperang melawan kerajaan Gowa. Perang pun terus berlanjut, tapi Sultan Hasanuddin beserta sekutu selalu memenangkan. Belanda pun tidak kehabisan akal, Belanda melancarkan politik pecah belah. Arung Palaka diadu domba Belanda agar Sultan Hasanuddin dihancurkan, dan terjadilah perang saudara. Kamu telah mengkhianatiku Sultan Hasanuddin. Saya tidak akan berdamai denganmu. Aku akan membunuhmu. Apa yang aku telah perbuat? Aku tak mengerti dengan apa yang kamu katakan. Jangan pura-pura tidak tahu dasar pengkhianat.
Tidak lama kemudian kapal Belanda dan kapal pasukan Arung Palaka tiba di Benteng Somba Opu. Keluarlah kamu, wahai pengkhianat. Apa ini? Tidak bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik? Ada cara damai untuk menyelesaikan ini, Sultan Hasanuddin. Pasukan, mari serang! Peperangan makin sengit hingga akhirnya Sultan Hasanuddin turun tahta dari kerajaan Gowa. Akhirnya pada tanggal 15 Juni tahun 1669 pasukan Spelman menyerang benteng Somba Opu tanpa henti dengan meriam dan menembakkan 30.000 biji peluru. Jangan berhenti, kita harus melawan dan pantang menyerah walaupun nyawa taruhannya. Ya Raja, kami akan berusaha sekuat tenaga. Dan setelah 10 hari berperang, mayat bertebaran di mana-mana dan benteng Somba Opu rata dengan tanah. Pada tanggal 26 Juni tahun 1669 Sultan Hasanuddin menyerahkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Sultan Amir Hamzah. Dia pun menjadi guru pengajar agama Islam. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 1670 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1081 Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Detik-detik sebelum tewas, Sultan Hasanuddin mengeluarkan kata-kata terakhirnya. Makassar adalah saudara aku dan Raja Bone bukanlah musuhku.